kembali lagi di sini. Saya akan menjelaskan materi mengenai bunyi dan irama dalam yang sudah dijelaskan oleh kelompok presentasi mata kuliah apresiasi puisi. Ya, pertama ada pengertian bunyi dan irama, jenis-jenis bunyi dan irama, fungsi bunyi dan irama, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian bunyi dan irama. Bunyi adalah salah satu elemen utama atau yang penting di dalam puisi karena memberikan kekuatan dan memberikan keindahan pada sebuah karya sastra. Lalu ada pengertian irama. Apa sih irama itu? Jadi irama adalah pola ritmi atau pola ritmis yang tercipta dari pengulangan bunyi, kata, atau frasa dalam puisi. Adanya irama di dalam puisi dapat memberikan kekuatan dan kehidupan dalam perkata yang ada di dalam puisi. Jadi seolah puisi itu nyata, seolah puisi itu bisa berbicara sendiri, berdansa, dan sebagainya. Lalu masuk ke fungsi. Apa sih fungsi bunyi di dalam puisi? Apa sih fungsi irama yang ada di dalam puisi? Jadi yang pertama ada fungsi bunyi. Fungsi bunyi adalah yang pertama dapat memperdalam ucapan, yang kedua dapat menimbulkan rasa, yang ketiga menimbulkan bayangan atau angan dalam isi puisi, yang keempat menimbulkan suasana yang khas atau suasana yang membangun perasaan atau jiwa, dan yang terakhir adalah sebagai hiasan di dalam puisi seperti kaidah-kaidah yang terdapat di perkata yang gaya bahasanya. Lalu fungsi irama yang pertama dapat memperindah dan memikat si pembaca ketika membaca puisi. Yang kedua dapat memperkuat makna yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, itu dia fungsi-fungsi yang ada di dalam fungsi-fungsi bunyi di dalam puisi dan fungsi irama di dalam puisi. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Nah, di sini ada jenis-jenis bunyi. Yang pertama ada asonansi. Asonansi itu pengulangan bunyi vokal pada puisi. Yang kedua ada aliterasi. Kalau aliterasi itu adalah bunyi puisi bunyi awalnya ada pada awalannya ada pada setiap bait atau baris. Lalu ada rima. Kalau rima itu pengulangan bunyi yang berseling. Lalu ada onomatope. Kalau onomatope bunyi yang dapat dibentuk oleh suara manusia. Jadi kita bisa mengikuti bunyi-bunyi seperti bunyi benda, bunyi-bunyi hewan, dan sebagainya. Jadi seperti itu onomatope. Lalu ada eufoni. Eufoni itu menggabungkan kata untuk menciptakan bunyi yang menyenangkan. Lalu ada kakofoni, yaitu konsonan tak bersuara untuk menciptakan suatu perasaan. Dan yang terakhir ada konsonansi. Jadi konsonansi ini adalah bunyi-bunyi yang awalannya dari huruf-huruf vokal.